Hai, assalamualaikum. Apa kabarnya teman-teman semua? Welcome back on my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Kak Amalia, Baking Cooking with Love. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga tombol loncengnya ya, karena ada banyak sekali resep yang wajib kalian cobain di channel ini. Hari ini saya mau sharing resep kursusan. Ini resep pempek adaan ikan kakap, karena ini banyak banget kendalanya teman-teman ya. Jadi pempek bulet ini ya, pempek bundar ini masalahnya banyak banget, bertubi-tubi banget. Jadi banyak pengalaman peserta itu adaannya kempes, terus mengkerut kalau dingin gitu ya, jadi nggak bundar sama sekali. Nah ini biasanya nih yang paling sering ditemuin itu pempek adaan dari ikan kakap ini, karena tekstur ikannya itu memang beda dengan tenggiri ya. Kalau tenggiri itu cenderung padat, nah kalau ini teksturnya cenderung lembut teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Langsung aja kita tonton videonya ya. Alangkah lemaknya ya Allah. Penasaran kan? Kita buat. Oke, nah ini ikan kakap. Jadi ini kakapnya ini kakap super ya, atau kakap yang teksturnya masih bagus. Jadi dia tuh ada kakap biasa, ada kakap super. Jadi kakap super ini lumayan kering ya, teksturnya nggak terlalu lembek, nggak terlalu basah. Nah kalau kalian punya ikan kakapnya itu lembek, takaran airnya bisa kalian kurangi 50-100 ml ya, dari resep yang saya tuliskan tadi. Nah ini jadi separuh air tadi kita masukkan sini, sisanya kita untuk melarutkan garam dan juga micin seperti biasa ya. Lalu masukkan juga bawang merah, aduk rata, dan jangan lupa santannya 1 bungkus. Jadi santan ini juga untuk mempengaruhi aroma kakap yang kurang sedap teman-teman, jadi wangi gitu ya, nanti hasilnya itu harum banget pempeknya. Buat kalian yang gak suka sama bawang merah ini ya, bawang merah mentah, kalian bisa ganti dengan bawang goreng ataupun juga daun bawang teman-teman. Jadi ini bawang ini wajib banget ya, karena ini juga mengeluarkan aroma harum ketika nanti pempeknya kita goreng teman-teman ya. Nah setelah mengental seperti ini, kita masukkan sedikit lada bubuk. Nah ini yang paling penting nih, telur. Jadi telurnya ini fungsinya adalah buat pempeknya menjadi lebih empuk teman-teman, jadi lebih lembut gitu ya. Nah biasanya kalau untuk pempek kakap di resep sebelumnya saya udah sharing, itu biasanya saya menggunakan putih telur aja, tapi di resep ini saya menggunakan telur utuh. Jadi telur utuhnya kuning dan juga putihnya. Kuningnya itu membuat teksturnya menjadi lebih empuk teman-temannya, jadi nggak terlalu kenyal gitu, walaupun sagunya lebih banyak. Nah ini kita aduk rata seperti ini ya, sampai dia mengental. Ini kenapa bisa kental, karena itu airnya dingin ya, ataupun juga ikannya dingin. Nah kalau misalnya airnya kurang dingin, itu biasanya adonannya nanti akan lembek teman-teman ya, nggak set. Jadi kalau nggak set, ketika kita tambahkan sagu, dia nanti akan lumer juga, dan ketika dibentuk itulah nanti bentuknya enggak bundar teman-teman, justru malahan pipih gitu ya. Jadi teksturnya harus set seperti ini, harus kental, baru kita campur sagu.
Oke, nah semua sudah tercampur rata dan kita panaskan minyaknya. Oh iya, untuk minyak menggoreng pempek adaan harus minyak panas dan juga apinya nggak boleh api besar ya, karena kalau api besar nanti adonannya akan cepet coklat bagian luarnya, tapi bagian dalamnya mentah teman-teman. Nah ini caranya biar lebih bundar, kalian bisa gunakan teknik ini ya. Jadi nggak pakai sendok, pakai tangan aja, tangannya dicelupin ke air gitu. Lalu kita ambil adonannya seperti ini dan kita bunder-bunderin di tangan. Ini teksturnya nanti lebih bulat dan juga mulus teman-teman ya. Nah kalau kalian pengen lebih praktis, pengen lebih cepat, kalian bisa menggunakan sendok seperti biasa, seperti kita buat bakso. Untuk teknik membulat seperti ini ya, membulat pempek adaan, membuat pempek adaan itu menjadi lebih bulat menggunakan tangan yang dibasahin. Ini sebenarnya bagus banget, nanti hasilnya cakep banget ya, mulus gitu teksturnya. Tapi kalau yang belum biasa, saya terus terang belum biasa ya, jadi itu agak susah gitu, apalagi menggunakan tangan kiri karena saya biasanya menggunakan tangan kanan untuk neken adonannya teman-teman gitu ya. Jadi kalau kalian udah biasa gitu pakai tangan kiri, ini lebih bagus banget nanti hasilnya. Jadi nggak usah pakai sendok lagi, tangan aja dibasahin, terus ambil dan kita goyang-goyangkan puter-puter seperti ini, lalu kita cemplungkan. Nah itu lebih mudah dan juga lebih cantik hasilnya kalau kalian udah terbiasa ya. Jadi kalau yang belum biasa menggunakan sendok, tetap gunakan sendok aja. Karena kalau ini perlu latihan biar lebih terlatih tangannya gitu ya. Jadi nggak kaku, jadi nggak lama ngerjainnya teman-teman. Oke, jangan lupa dipisah-pisah pempeknya ya, jangan biarkan berdempet, nanti dia nggak bisa maksimal mengembangnya gitu ya. Apinya gunakan api sedang teman-teman ya, jangan menggunakan api besar. Oke, nah pempeknya udah mulai matang dan udah mulai kencang semua tekstur permukaannya, itu berarti pertanda udah matang dalamnya teman-teman ya. Jadi kalau udah kenceng gitu kita angkat seperti ini ya. Nah kita angkat semua, kita letakkan di dalam wadah. Jadi ini nanti wadahnya akan kita goyang-goyang teman-teman ya. Kita akan goyang-goyang. Ini fungsinya adalah membuat pempek adaannya menjadi lebih padat. Karena tekstur dari pempek kakap ini dia lembut teman-teman. Kalau nggak dikoncang-koncang seperti ini nanti dia nggak padat. Nah disitulah kenapa pempeknya nanti akan kempes teman-temannya, akan mengkerut kalau dingin karena dia nggak padat. Jadi kalau kalian menggunakan ikan kakap, ikan gabus, ikan barakuda atau parang-parang, kalian bisa menggunakan teknik ini dan juga resep ini. Oke teman-teman, gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga kalian bisa ya, dan juga tips-tipsnya berguna buat kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang setia di channel ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.